Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Kali ini saya akan berbincang-bincang dan kita berbincang-bincang dengan topik yang sangat menarik yang sedang hangat-hangatnya, yaitu mengenai pasca runtuhnya dinasti Banten, ya kan? Ya, di samping saya ini saya perkenalkan bersama ini ada Bang Gustaf Farizia, Bang ya. Ya, beliau ini adalah fungsionaris DPD Golkar Partai Golkar Provinsi Banten, ya kan? Tapi di samping itu ini beliau juga seorang advokat, Bang ya. Ya, baik, dan di samping kanan sudah nggak asing lagi, yaitu Kang Uten Sudadi, ya. Beliau adalah seorang budayawan dan juga aktivis dan saya lihat juga beliau sebenarnya ya merupakan wartawan senior dulu ya di media Indonesia ya, Kang Uten ya. Oke, pemirsa, mungkin saya akan menanyakan dulu dengan Bang Gustaf Farizia. Bang Gustaf saya panggil Bang, izin Bang ya. Ya, Bang Gustaf, kira-kira seperti apa nih pandangan Anda nih melihat situasi pasca pilkada Banten yang kita lihat ini cukup mengejutkan gitu kan? Barangkali Anda punya pandangan tersendiri, Bang, silahkan, Bang Gustaf. Ya, terima kasih. Saya melihat bahwa dinamika politik yang terjadi di pesta demokrasi pilkada Provinsi Banten khususnya ini luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kita melihat para tokoh yang bersaing ini kan, kenal semua. Ini yang maju ini bukan tokoh kaleng-kaleng, kita tahu semua lah ya. Siapa Bu Airin, kemudian bagaimana Dimyati, sepak terjangnya selama ini kan begitu kan, begitu Sony dan Ade Sumardi ya, di masing-masing posisi mereka semua. Nah, ini memberikan pelajaran yang luar biasa bagi masyarakat Provinsi Banten bahwa inilah demokrasi, inilah dinamika yang memang harus kita pandang seperti itu adanya, gitulah kira-kira. Bang Gustaf, ini kan Anda sebagai kader Golkar juga tentunya. Apakah ini Anda melihat sebuah anomali gitu kan? Karena kan saya lihat kan kita tahu Airin dalam beberapa bulan terakhir di atas angin posisinya kan itu kan, dan tentu Anda sebagai kader Golkar juga mungkin lebih tahu lah gitu kan sebenarnya seperti apa posisi Airin, apakah benar-benar di atas angin atau memang seperti apa, karena ini semua kan seperti saya lihat seperti terjadi tsunami politik di Banten nih gitu loh, seperti apa Bang? Iya, kita bisa melihat dari perjalanan yang ada ya, bahwa ada kebingungan pertama awal itu kan, manakala ketika kita kan menganut fatsun politik dari atas ke bawah, ya kan. Pada waktu awal kan kita ketahui sama-sama DPP Partai Golkar tidak mengusung Bu Airin, tidak mengusung Bu Airin, tidak memberikan rekomendasi kepada Bu Airin. Nah, di sini sudah menimbulkan sebuah tanda tanya. Khususnya di kalangan Partai Golkar. Ada apa kemudian DPP tidak memberikan dukungan rekomendasi kepada Bu Airin selaku kader Golkar? Jadi DPP waktu itu merekomendasikan siapa? Kita tahu langsung di media kan kita bisa baca itu langsung Kandra Sony kan. Kim ya. Itu Kim, karena Golkar bukan bagian di Kim kan begitu. Nah, partai inilah yang pertama awal tuh membuat tanda kutip kegaduhan juga di internal Partai Golkar, ya kan. Nah, itu belum keluar MK ya, MK belum keluar kan, tapi rekomendasi ke bukan Bu Airin sudah ada. Rekomendasi ke bukan Bu Airin, ya sudah ada dan sudah berbunyi sebelumnya. Nah, ini yang sebenarnya menimbulkan sebuah apa ya, dia dinamika dan gejolak lah gitu kan, terutama juga di kalangan Partai Golkar. Sebentar, jadi Bang, ini menarik. Bukankah waktu itu memang ketika Airin di ending-endingnya ya tidak mendapatkan hampir di jury time itu kan tidak mendapatkan tiket rekomendasi di DPP, sehingga terus kemudian Airin sempat
dipanggil di sebuah momen di PDIP kan, sempat itu viral kan, Bu Mega juga sempat bilang, Airin kamu harus berani ya, seperti itu. Kemudian setelah itu H+1 kemudian berubah total. Nah, bukankah waktu itu Ketum Bahlil melihat bahwa dia bilang ini barang bagus, banyak yang nyari, artinya beliau kan yakin bahwa kalau Airin tidak diambil lagi, gitu, kembali lagi, maka Golkar akan kalah atau pilkada Banten Golkar akan kalah. Nah, seperti apa pandangan Anda, Pak? Ya itu makanya ketika ada dinamika seperti itu di awal sebelum MK ya, bahwa ada rekomendasi yang diberikan kepada bukan Bu Airin, kan itu bahasa saya kan. Nah, ini yang menjadi sebenarnya kegaduhan di dalam. Nah, Bu Airin sosok potensial di Provinsi Banten, ya itu sudah terbukti lah ya, sosok potensial. Nah, tentunya sosok potensial ini kan kalau tidak kita berdayakan, kita kasih ruang, kita kasih panggung, berarti kita istilahnya kan mubazir, ya kan, sebagai sosok figur yang memang potensial. Nah, dalam proses itu kan mencari perahu, ya kan. Sementara semua sudah bergabung dalam suatu kelompok, ya kan, termasuk Golkar begitu kan. Nah, kami di Partai Golkar itu seperti saya bilang tadi menganut fatsun politiknya dari atas sampai bawah begitu kan. Nah, itulah kebingungan terjadi di DPP, memberikan pada orang lain, sementara kami mengingat ada kader sendiri yang maju. Nah, kan ini jadi membingungkan. Satu sisi kita ada keinginan pribadi Golkar Banten gitu ya, tapi di sisi lain ada fatsun politik yang sejalani. Nah, dari situlah kemudian terjadi kegaduhan, kegundahan. Nah, ya dilalah ada putusan MK. Nah, akhirnya Bu Airin bisa maju lewat PDIP, kan begitu. Nggak jadi kota kosong ya? Kan hampir kota kosong. Hampir kota kosong. Ya, kalau nggak ada putusan MK ya selesai. Banten kota kosong kan gitu kan. Nah, ini juga dinamika yang terjadi. Nah, ketika Bu Airin merapat ke PDIP tersebutlah, Golkar melihat, aduh ini bisa dibiarkan gitu kan. Nah, ini berkata Golkar, ini barang gue ini gitu gitu kan, sampai diambil jangan sampai diambil, karena ya kami melihatnya tadi itu kader kita sendiri harus kutip diusung oleh orang lain gitu loh, ya kan gitu. Nah, itulah kemudian Ketum Golkar Bahlil merubah strategi politiknya, injury time-nya kan diambil Golkar lagi kan? Iya itu makanya diberikan lagi kepada Bu Airin Ade, ininya tetaplah tiket Golkar PDIP di situ kan. Nah, tapi kondisi ini boleh saya katakan tadi karena di awal sudah ada terus sudah mempengaruhi gitu loh, ya kan. Nah, sebagai orang politik bisa membaca ini ada apa sebenarnya, kok bisa bolak-balik seperti itu, nggak konsisten. Kalau saya bilang tidak konsisten, DPP tidak konsisten, ya. Kalau memang enggak, ya udah enggak, apapun resiko. Kenapa harus bolak-balik gitu loh? Nah, itu yang saya sebagai kader menyesalkan itu. Kalau mau enggak, ya udah apapun resiko tempuh. Enggak ada rekomendasi, ya nggak usah. Ya, ibarat seperti itu kan. Nah, kalau mau ya dari awal. Gitu loh. Ya, artinya DPP melihat Airin ini kan di DPP juga fungsionaris pusat gitu loh ya. Beliau juga tokoh dan juga pengurus pusat, ya, termasuk ketua umum KPPG. Artinya potensial beliau itu di Partai Golkar juga artinya bukan sekedar gitu loh, bukan sekedar. Nah, ini yang sangat kita sayangkan di internal Partai Golkar. Ini menarik, Bang Gusta. Sebelum nanti saya akan tanya lebih lanjut, mungkin saya akan bertanya ke Kang Ten nih. Kang Ten ini bisa dikatakan ya selain budayawan juga aktivis dan pengamat menurut saya. Karena saya lihat tulisan-tulisan beliau ya kan cukup tajam, cukup kritis dan cukup mengkritik juga kan. Nah, Kang Ten, ini saya akan tanya ke Anda. Ini bagaimana Anda membaca atau menafsirkan politik di Banten ini pasca pilkada
kemarin. Seperti apa? Dan menurut Anda, mengapa Airin bisa kalah? Ya, itu pertanyaan yang banyak dilontarkan banyak orang ya. Ada tadi bilang semacam tsunami politik di Banten. Orang seolah-olah tidak menduga akan terjadi kekalahan besar. Ini kekalahan besar loh. Saya bilang kekalahan besar karena euforia Airin mau menang itu luar biasa. Yang ditandai dengan terus-menerus dirilis hasil survei 77%. Padahal kita bisa koreksi juga bahwa hasil survei itu kan sebetulnya hasil survei bulan Juli yang terus-menerus diulang gitu, dirilis gitu. Nah, buat saya sebetulnya nggak aneh juga. Airin kalah itu nggak aneh karena sebelumnya ada 2 bulan atau sebulan sebelumnya saya menulis itu ya di 2 artikel itu saya sudah memprediksi begitu, sudah memprediksi ada tren yang begitu kuat dari kelompok non Airin itu yang terus menggelembung suaranya. Satu, secara politik Airin dikepung oleh begitu banyak armada, begitu banyak pasukan politik ya, 10 partai besar semua, partai besar mengepung Airin, sementara Airin itu hanya didukung oleh PDI. Padahal sementara Golkar itu seperti disampaikan tadi itu seperti ragu atau tidak full karena ada persoalan psikologi di awal tadi. Jadi persis yang bermain action di lapangan itu saya lihat sih maksimal ya PDI gitu loh. Golkar saya lihat yang aktif itu hanya di Tangsel, tapi di luar Tangsel yang bergerak saya melihat cuma PDI gitu kan. Itu satu ya yang membuat kekalahan Airin ya. Kedua, ada energi besar yang sedang tumbuh di masyarakat tuh, energi untuk melakukan perubahan masyarakat Banten yang energi ini connected dengan frekuensi pusat. Itu apa yang saya maksud dengan frekuensi itu adalah keinginan pusat untuk membersihkan korupsi gitu. Nah, sementara di Banten itu suka atau tidak suka itu pernah punya catatan sejarah sebagai dinasti yang paling banyak korupsinya gitu kan. Dan itu suka atau tidak suka itu pernah terjadi dalam sejarah Banten gitu. Catatan yang tidak bisa dilupakan. Nah, ini ada connected gitu. Nah, kekuatan maksud saya gini, motivasi pusat untuk memberantas korupsi di Banten dan satu sisi juga ada kejenuhan politik di masyarakat kaum muda di Banten tentang dominasi dan hegemoni politik dinasti itu menyatu gitu loh. Nah, kekuatan inilah yang kemudian mengepung bersama-sama gitu. Itu satu. Yang kedua, menurut saya juga kekalahan Airin ini secara psikologi ya, secara kultural juga ada. Satu, Airin itu secara kultural dia kurang kental darah kebantenannya maksud saya gitu kan. Karena sebetulnya ada tokoh-tokoh Banten asli yang cukup mumpuni. Saya pernah ngomong dulu, kenapa nggak Andika waktu itu, gitu kan? Dia lebih kental darahnya. Dan yang lain menurut saya juga ada kesalahan quote-unquote moral ya. Airin itu kan dia pemenang di dalam pileg, ya. Dalam pileg itu dia menang dan suaranya terbanyak 300.000 lebih. Secara nasional pun salah satu terbanyak, gitu kan? Gitu. Artinya kepercayaan masyarakat secara pribadi kepada Airin itu besar sekali. Itu kan kepercayaan, amanah yang disampaikan, dititipkan kepada Airin untuk menjadi wakil rakyat. Tapi tiba-tiba dia membuang begitu saja amanah itu. Suara yang banyak itu dia tinggalkan, dia buang, dilepas itu. Artinya Anda yang mengatakan bahwa Airin sebenarnya serakah dalam itu, benar nggak? Seperti saya nggak mengatakan begitu ya, yang begitu itu ada gitu. Ya artinya kan sebenarnya beliau sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dapat suara terbanyak, kemudian ketika ada pilkada beliau berambisi lagi jadi gubernur gitu kan, yang notabene meninggalkan amanah tadi gitu loh. Nah, ini kan maaf ya, biasa saya kan orang katakan seperti berambisi atau ambisius atau serakah dalam jabatan gitu. Seperti apa? Ya
itu yang terjadi, ya itu yang terjadi karena itulah mungkin karakter kekuasaan. Kekuasaan itu kan kayak candu. Ya, kalau dia sudah berkuasa, sudah melekat kepada dirinya, itu susah mau dilepaskan, bahkan mau nambah terus. Itu yang membuat orang lupa diri gitu loh. Dan yang lupa diri inilah yang kemudian banyak terjerat dalam kasus-kasus KPK. Ya kira-kira gitu. Nah, satu lagi ini, kekalahan Airin itu dia masuk dalam perangkap jebakan Gerindra. Gerindra itu tidak pernah mempublish hasil survei, update hasil survei. Dia biarkan saja tuh kelompok Airin merilis survei 77% dan Andra Soni 12%, terus menerusan sampai di detik-detik terakhir dia survei itu aja gitu kan. Nah, saya waktu itu pernah nanya kepada Yudi. Yudi itu salah satu tim suksesnya Andra Soni, wakil ketua DPRD provinsi. Yudi, saya minta hasil survei yang benar dong. Ada, tapi kami nggak akan ngasih gitu. jadi ini yang jebakan dengan survei 77%, maka aura kemenangan di kalangan tim suksesnya itu waduh luar biasa. Sehingga itu secara psikologi membuat mesin politiknya tidak kerja maksimal karena dianggap sudah menang. Kira-kira gitu. Sementara teman-teman dari Andra Soni dia menciptakan suatu politik yang indah, yang enak, yang asik, yang rekreatif, yang baru, dengan hiburan. Dan kedua, dari sisi tematik, Andra Soni jauh lebih fokus. Brandednya dia bangun secara asik gitu dengan tagline sekolah gratis. Kemana-mana dia akan bicara itu. Di mana-mana dia bicara sekolah gratis. Fokus. Meskipun Pak, ada yang mengkritik gratis tadi bahaya. Swasta siapa yang biayai? Itu soal lain. Tapi secara komunikasinya efektif. Sementara tim Airin, orang seperti saya, seorang orang komunikasi masih bingung apa sebetulnya yang mau dilakukan oleh Airin. Karena terlalu banyak hal yang dia sampaikan, terlalu melebar. Tapi grup Andra Soni cukup dengan tagline sekolah gratis kemana-mana itu. Dan itu memang problem dasar dari provinsi Banten. Gitu. Kamu kan dua ya. Jadi tidak korupsi dan sekolah gratis itu mengena sekali gitu. Menarik. Saya ingin tanyakan ke Bang Gustaf. Pertama, apakah benar tadi yang disampaikan oleh Kang Ten untuk pandangan Anda kan itu kan bahwa Airin terjebak sama Golkar, kemudian terlena segala macamnya, itu apakah seperti itu Anda melihatnya? Yang kedua juga saya H-6 itu Ratas TV juga melakukan investigasi juga dan ingin memotret kondisi di Tangsel sebenarnya lah. Terus ada salah seorang atau elit Golkar Tangsel mengatakan, aku yakin bahwa ini akan jadi gubernur, gitu kan? Nah, apakah memang overconfidence itu memang satu biasa di Golkar? Bang. Jadi gini, kalau kita bukan overconfidence kita harus punya percaya diri. Nah, modal Golkar mengusung Bu Airin itu dengan kepercayaan, satu kapasitas, dua kapabilitas. Itu sudah dibuktikan seperti Pak Ucan bilang tadi bahwa Bu Airin secara personal figurnya sudah diterima masyarakat, khususnya Tangsel, ya kan, dengan perolehan suara tadi. Ini kan portofolio, itu yang menimbulkan kepercayaan kita. Nah, persoalan overconfidence itu kan personal sifatnya, masing-masing kan berbeda, kan begitu. Tapi rasa percaya diri itu sudah ada di kami kalangan Partai Golkar, ya kan, dengan sosoknya Bu Airin. Hanya saja, mungkin saya melihat dari sisi lain, kalau ditanya ke Pak Ut tentang mengenai kekalahan Airin. Ini kan Banten pilkada serentak. Hampir 8 kabupaten kota melakukan pilkada. Betul kan? Hampir semua 8 kabupaten serentak, 8 kabupaten kota. Dengan kondisi yang berbeda-beda. Tidak homogen. Artinya apa? Misal kita ambil contoh Tangerang Selatan. Contoh. Tangerang Selatan satu sisi Pak Benyamin adalah Gerindra. Satu sisi Golkar. Pilar, Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Kalau kita membaca ke provinsinya,
Ya kan ini gimana? Satu sisi kabupaten kota ya Gerindra dengan Golkar, tapi sisi lain di provinsinya berbeda, ya kan gitu. Ya. Mau tidak mau kan pembacaan politik harus berbeda juga gitu lah. Ini juga mempengaruhi tentunya. Kita lagi contoh Tangerang begitu pula. Padahal kalau orang Tangsel atau publik Tangsel katakanlah Ya. udah punya stigma bahwa iya BPK itu merupakan penerus dari Airin kan itu kan, orang di situ kan. Tapi kan kenyataannya Benyamin sendiri kan sebagai kader Gerindra nggak mungkin dukung. Ya itu tadi makanya saya bilang tadi kan Pak Ben ini, Bang Ben kita suka panggilnya, beliau kan last minute juga masuk ke Gerindranya, bukan dalam lama gitu kan, masuk dalam masuk baru gitu lah ya, di Gerindra kan istilahnya baru di Gerindra ya kan. Nah, artinya apa? Beliau mempunyai beban partai juga dong, sama kayak kami orang Golkar, kita juga punya beban partai. Bagaimana menyesuaikan kader partai kita sendiri, nah kan begitu. Nah, mau nggak mau kan jadi terpecah nih pilar di Golkar ya kan. Oke lah untuk Tangsel mereka satu kan gitu, tapi kita berbicara karena Tangsel juga akan mengangkat provinsi, nggak mungkin provinsi tanpa Tangsel gitu loh, nggak mungkin provinsi tanpa Cilegon, nggak mungkin provinsi tanpa Serang gitu loh. Dan dalam ini Pak Ben sebagai kader Gerindra selalu urusan partai kan, pastinya harusnya harus Fatsun informasinya di Gerindra tuh harus fight dari dulu, harus fight menangkan satu arah kan, sampai saya bilang tadi Golkar satu arah ke atas ke bawah. Ketika kemudian katakanlah last minute ketum memerintahkan memberikan kepada Bu Air, tentunya secara garis politik kita harus ke Bu Airin kan begitu, mendukung Bu Airin. Nah begitu juga Pilar ya kan, beliau sebagai kader Golkar juga mau nggak mau dia di samping di Tangselnya dia Golkar ya kan, tapi kan berbenturan dengan pasangannya sendiri ini gimana? Nah, itu kan salah satu faktor juga yang mempengaruhi ya. Nah begitu pula dengan yang kabupaten kota yang lain, jadi itu ya sangat signifikan. Ustaz, ini menarik, informasi yang Rapas TV juga dapat itu infonya sebenarnya Golkar terpecah atau terbelah dua. Nah, benar nggak itu? Jadi di provinsi itu infonya ada faksi yang memang all out mendukung Airin, tapi ada juga yang kader Sony. Informasinya seperti itu, benar nggak seperti itu? Kalau kita mempetakan seperti itu, berarti kita membaca orang per orang itu ya. Itu dalam politik nggak bisa seperti itu. Ya tadi Kang Otan katakan tidak, Golkar tidak bisa tidak optimal, tidak all out lah gitu. Kalau saya tidak bilang bukan tidak optimal, tidak all out ya. Tadi dikasih bilang saya melihat faktor tadi, ya di mana satu sisi kader psikologisnya lebih berat gitu ya, lebih mempengaruhi. Ketika satu sisi provinsi harus begini, di kabupaten harus begini, nah ya kan. Nah, jadi kembali berpulang kepada, tapi secara gerakan partai kami jalan kok. Secara gerakan partai. Oke. Nah, kita akan beralih ke Kang Ten. Kang Ten ini saya mengatakan membuat frase tsunami politik ya di Banten karena mungkin tsunami politik untuk dinasti Banten ya. Ya, kita tahu di provinsi Airin tumbang, kemudian di Serang ya Pak Andika juga tumbang juga orangnya luar juga Pak Fitron di Pandeglang ya, tumbang juga ya. Ini menarik nih, ini bahasa saya tsunami politik dinasti Banten. Pandangan Anda seperti apa? Ini fenomena apa yang terjadi sebenarnya Kang Ten? Ya, ada dua ya. Satu dari bawah sendiri ya. Dari bawah itu memang ada saya tadi bilang tadi ada kejenuhan yang sudah lama ya. Ada kegelisahan yang sudah lama terhadap pola kepemimpinan di Provinsi Banten yang dalam tanda petik itu didominasi atau hegemoni keluarga di Ratu Atut itu kan seperti saya tulis di artikel saya itu kan bukan hanya di bidang politik mendominasi, tapi hampir di semua kegiatan di bisnis, kemudian juga di politik, di birokrasi kan itu Banten itu identik dengan dinasti itu, dengan itu gitu kan. Nah itu dulu mungkin orang agak merasa takut atau merasa ada khawatir atau
ewo pakai ewo ya untuk menyampaikan. Tapi dengan era komunikasi yang semakin open sky, terbuka ya, masyarakat kaum muda juga ya, kaum muda terutama kaum milenial ini yang semakin terbuka. Jadi ini sudah tidak lagi yang ditutupi gitu loh. Dan itu yang kemudian menjadi senjata amunisi utama dari kelompok Androsoni untuk membongkar ini. Jadi kalau kita lihat di medsos selama pilkada pilgub ini kan yang kita lihat itu semua. Bahkan influencer muda ya, tiktoker muda itu dilibatkan untuk menyampaikan itu semua. Dan ini yang luar biasa pengaruhnya. Yang kedua menurut saya juga ada kemarahan yang cukup besar di para elit politik di Jakarta ya, atau katakanlah dewa politik ya, dewa politik di Jakarta itu mengalami kemarahan ketika ya saya dengar ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak ini ya, ketika sebetulnya dewa politik di Jakarta itu menghendaki Airin yang jadi ya, dengan bergandeng dengan Androsoni gitu loh. Tapi kemudian ada penolakan dari keluarga sehingga Androsoni itu tidak bisa jadi wakil Airin waktu itu. Itu nanti tolong dikonfirmasi oleh Pak. Nah ini kan menimbulkan kemarahan dewa-dewa politik di Jakarta. Kita ingin, kenapa Airin itu dalam bahasa Bahlil itu barang bagus gitu loh, yang layak jual ya, dari berbagai sisi itu layak. Dia berprestasi di Tangerang Selatan, dia punya prestasi pribadi yang juga sangat bagus, lalu juga dari sisi penampilan cantik gitu kan, dan pendekatannya dengan masyarakat juga luar biasa. Karena itu nggak aneh kalau menang di dalam pileg terbanyak gitu. Dan karena itu juga orang yakin bahwa Airin akan jadi gubernur karena modal besar itu. Tapi karena ada mungkin kepercayaan diri yang terlalu berlebih ya, sehingga tidak mau kompromi gitu secara politik dengan kekuasaan di pusat. Nah ini akan yang terjadi, sehingga kekuatan energi itu menggumpal untuk kemudian menyerang gitu loh, menggempur pertahanan dinasti yang sebelumnya orang semua tahu di Indonesia bahwa kekuatan politik dinasti ini tanpa tanding, tak terkalahkan dimanapun dia bertarung, dimanapun dia bersaing di politik, mau di pilgub, mau di pilkada, selalu menang. Bahkan bukan hanya di politik, di bidang bisnis, mau jadi anggota, mau jadi ketua kadin, mau jadi ketua organda, selalu menang gitu. Nggak ada yang berani. Tapi kali ini karena dua hal tadi, karena euforia di anak-anak muda juga sudah terbuka, bagaimana masyarakat sudah tidak didorong oleh tagline-nya Androsoni yang tidak korupsi gitu. Itu menarik. Bukan melawan korupsi loh, tidak korupsi gitu. Itu asik gitu. Sama sekolah gratis itu dahsyat itu. Itu gabungan kekuatan inilah yang kemudian lengah membuat Airin itu kelompoknya itu daya tahannya rontok gitu loh. Oke, Bang Gustaf, gimana pendapat Anda tadi? Apakah mengkonfirmasi pernyataannya Kang Ten? Saya melihat begini, bahwa tadi sudah katakan Bu Airin punya portofolio. Nah, portofolio itu cukup luar biasa kan. Nah, tapi satu sisi kan Bu Airin juga tidak bisa terlepas dari faktor keluarga. Beliau juga punya keluarga besar segala macamnya. Hal-hal yang bersifat keluarga tentunya itu menjadi ranahnya Bu Airin sendiri ya begitu. Tapi yang memang kita ketahui di media juga di umum bahwa ada wacana pada waktu itu menduetkan antara Androsoni dengan Bu Airin. Itu memang betul. Itu betul. Jadi wacananya Pak Androsoni calon gubernur, Bu Airin wakil gubernur. Dibalik. Oke. Ya, cuma nggak tahu kenapa bisa terjadi perubahan begitu ya. Cuma tadi saya katakan bahwa Bu Airin di samping sosok figur pribadi juga tidak terlepas dari keluarga, ya kan, baik suami maupun keluarga yang lain ya. Itu saling mempengaruhi lah di situ ya. Tinggal konstelasi itu bisa berubah segala macamnya. Nah, tapi sisi lain saya melihat begini, bahwa salah satu yang mungkin menjadi koreksi buat kita Partai Golkar itu kemarin itu adalah Androsoni itu di-endorse cukup luar biasa. Ya, di-endorse cukup luar biasa dari berbagai sisi. Nah, ini yang kita juga kemarin ketinggalan, Pak Kutip ya, kekurangan lah gitu ya endorsement itu. Bayangkan, mohon maaf ya, ini udah fakta kan.
seorang mantan wapres mengendorse gitu kan luar biasa ya. Itu secara langsung dan langsung memberikan sebuah katalis energi gitu di situ ya. Bahkan presiden sendiri. Iya, terlepas dari semua ya, artinya bahwa ini kita bicara mantan tokoh dulu ya, tokoh gitu ya. Mantan wapres Pak Mahfud Amin. Ya, iyalah itu kan. Ya, harus jelas kan. Oh iya, siap. Bukan tidak bisa benar juga ya mereka. Ya, seorang Kiai Ma'ruf sendiri memberikan endorsement di situ. Ya. Kemudian belum lagi yang artis-artis papan atas segala macam, itu tumpah ruah semua di Banten gitu kan, hanya Wahidin Halim misalnya. untuk mengendorse seorang Andra Soni gitu loh. Nah, itu artinya begini, itu artinya kegelisahan masyarakat Banten itu bukan hanya oleh masyarakat milenial atau masyarakat pengusaha dan politisi saja, tapi juga memang sudah dirasakan itu, sehingga perlu para tokoh-tokoh senior ya, kayak Wahidin Halim, kayak mantan Wapres itu turun gunung gitu loh. Turun gunung artinya ada harapan-harapan baru yang ingin dicapai, ada gambaran-gambaran baru tentang Banten di masa depan yang lebih bagus gitu kan. Tidak melulu selama 24 tahun itu kita seolah-olah tidak bergerak. Kalau kita bicara Banten selalu mentoknya ke situ. Kita bicara bisnis mentok ke situ, politik mentok ke situ. Nah, mungkin ini dengan turunnya para kokolot lah gitu kan, para senior untuk sama-sama menggempur, itu ingin ada sesuatu yang baru di Banten itu. Bang Gustaf, mungkin ini apa namanya? Ya menarik juga, apakah benar ini mau dikonfirmasi atau berpengaruh nggak sih apa namanya peran Presiden Prabowo yang notabene adalah ketum Partai Gerindra. Nah, ya ini bisa debatable ya. Ada yang mengatakan wah Prabowo cawe-cawe sebelah itu. Sebenarnya ada yang menjawab juga ya. Itu kan sebagai ketua parpol juga sah-sah aja kan, itu anak Andrea dia kan itu sah-sah aja. Tahu juga Bahlil pun juga bisa juga. Tapi saya lihat Bahlil tidak fight Prabowo itu kan. Enggak tahu apakah dia beliau di ditekan Prabowo, saya nggak tahu juga gitu kan. Malah pasif, Pak. Malah pasif gitu loh. Saya tidak ada. Maka saya melihat ada sesuatu yang beda gitu kan. Nah, bagaimana Anda melihatnya, Bang? Jadi begini, ya kan, ketika Pak Prabowo mengendorse juga Andra Soni sebagai kader Golkar, itu hal yang wajar kok, sah-sah saja. Beliau tidak menggunakan kapasitas beliau sebagai presiden. Ya, kita lihat tuh di media tuh kan berseliweran tuh suratnya Prabowo gitu kan, mendukung A, B, C, D gitu. Nah, tapi kita harus juga bijaksana melihatnya. Nggak usah kalau istilah Pak Ngoten itu mata sipit gitu lah, dia cuma mincingin aja ke jabatan kuda, jabatan kuda gitu kan. Nah, ya ke konteks sisi lain lah gitu ya. Jadi itu hal yang wajar seorang Prabowo sebagai kapasitas beliau sebagai individu ya, kemudian kan dia boleh nyoblos. Dia boleh nyoblos kan, punya hak memilih gitu kan, punya hak memilih dan memilih. Nah, ketika beliau ngomong endorse kan beliau tidak menggunakan kapasitas negara, kapasitas beliau banyak gitu loh, baik sebagai pribadi maupun sebagai ketua umum partai, sah-sah saja. Ya, tergantung kita melihatnya ya kan, orang politik kan bisa goreng sana goreng sini gitu. Oke, Bang Ustaz. Terus ini ada yang menarik, ini adalah peristiwa politik dan peristiwa hukum juga di ya bisa katakan H-7 lah ya. Suami Airin, Tembagos Kirawan atau Wawan nih kan, itu tiba-tiba dipanggil oleh Kejati Banten dalam kasus Port Center dan kasus dugaan korupsi yang lain. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ya, kalau saya lihat kemarin komentarnya sekretaris tim pemenangan Airin, Kang Asep Rahmatullah, wah ini digoreng-goreng itu politis tuh, bla bla bla. Itu kasus lama, kalau belum itu sekarang. Nah, Anda melihat seperti apa? Kemudian apakah itu mempengaruhi juga elektabilitas Airin di masyarakat? Baik, ya dari sisi hukum dulu kita bicara. Dari sisi hukum, ini persoalan hukum. Kewenangannya berbeda. Ya, kewenangannya berbeda. Hukum tidak mengenal waktu dan tempat dalam suatu proses. Ya,
dalam satu proses ya. Artinya bisa berlaku pada siapa saja, kapan saja, ketika ada dugaan tindak pidana. Nggak peduli, ya kan? Nah, katakanlah kejadian menjelang pilkada kemarin kan, menjelang pencoblosan kalau katakan ada pemanggilan terhadap Bagus Heriwardana, Pak Wawan yang notabene suami Bu Airin. Apakah ini sebagai politisasi hukum gitu kan? Kalau dibilang iya bisa, dibilang tidak juga bisa. Berarti saya bilang ini harus melihat dari sisi kacamata yang mana. Kalau saya sebagai orang hukum bilang itu sah-sah saja. Ya kan? Dari sisi hukum ya kan, itu kan kewenangan gitu. Mau kapan saja diperiksa kalau memang seorang penegak hukum melihat adanya persoalan hukum di situ yang harus ditangani. Tapi dari seorang politik itu ini kok pas lagi pilkada mau pencoblosan ada begini, ya itu dua pandangan yang berbeda yang sah-sah saja gitu loh, boleh-boleh saja. Maka itu seperti itu. Nah, signifikansinya, pengaruhnya? Ya tentu pasti ada lah. Ya berbeda kalau mohon maaf Pak Wawan itu bukan siapa-siapanya Airin gitu ya. Terus kan beliau ini suaminya, pastilah ada sedikit pengaruh psikologis. Dan termasuk itu akan mempengaruhi elektabilitas Airin di masyarakat pemilih. Bisa saja tadi kembali ke tagline-nya Pak Uten tadi yang digadang oleh Andra Sony tadi ya. Tidak korupsi tadi. Nah, kembali lagi kalau kita membaca sisi politik ya, bukan sisi hukumnya. Wah, ini ada politisasi ini kan begitu kan. Dikait-kaitkan, wah ini karena menjelang pilkada, karena bau korupsi dimunculkanlah kasus ini gitu seolah-olah. Nah, wah akhirnya masyarakat bilang, wah iya ya. Padahal itu proses yang berjalan lama. Iya, terus itu perlu proses gitu loh. Akhirnya masyarakat yang melihat sekilas, oh iya benar juga ya. Ngapain gua milih Airin ya? Suaminya korupsi. Itu apa sih pandangan itu? Padahal ada hal yang berbeda sebenarnya. Meskipun ada juga masyarakat yang pragmatis, yang ketika memilih katakanlah maaf ya kan, sorry kemarin di kebetulan Kompas TV juga mengangkat soal itu bang, berita bahwa ada dugaan Airin menggunakan politik uang di sebuah daerah di Cirebon Timur itu. Jadi ada. Jadi bukan kita resmi mengangkat berita itu dan sumbernya pun ada jelas. Ya memang nilainya 50.000 lah dengan modus yang mereka melalui kode RT segala macam lah. Itu juga terjadi. Ya tapi makanya saya tanyakan apakah memang itu faktor atau variabel ini itu mengaruhi elektabilitas Airin tadi turun jadi. Elektabilitas itu sebenarnya banyak faktor yang mengaruhi ya. Kalau kejadian tadi yang kaitkan persoalan hukum tadi, saya tidak melihat secara signifikan sebenarnya. Tidak melihat secara signifikan. Ya, karena tadi kan harus kita bagi cara pandang masyarakat nih. Masyarakat yang cerdas, ya, yang biasa-biasa saja, ya. Kayak masyarakat yang masa bodoh juga ada kan. Alah, bodoh amat lah, gue nggak pikirin gitu kan, orang seperti itu. Tapi kalau yang cerdas kan suka melihat dari berbagai sisi. Nah itu kan. Tapi sih menurut saya begini nih, kalau saya ada info soal money politik serangan pajar gitu, itu agak apa betul itu ya. Tapi saya sih mengamati jauh lebih bagus sekarang dibandingkan dengan pilgub atau pilkada yang lain. Artinya maksud saya lebih bagus, apa lebih halus, lebih money politiknya nggak kentara. Mungkin ada, tapi nggak jor-joran kayak dulu gitu loh. Kalau dulu itu kan waktu misalnya Wahidin dengan ini itu kelihatan betul kan permainan money politiknya itu agak kasar gitu ya. Gitu. Kalau sekarang saya lihat justru nggak terlalu ini masyarakat juga. Justru yang membuat masyarakat itu sekarang partisipasinya relatif bagus, tinggi itu karena ada euforia tadi, ada ingin perubahan tadi, ada gairah untuk keluar dari dominasi itu. Nah, ada dominasi dan keluar dari hegemoni itu. Itu yang menurut saya sangat kuat ya. Meskipun misalnya gini, di lawan Andra Sony juga Dimyati kan dihajar juga karena ada banyak kasus-kasus korupsi juga. Tapi kan Dimyati itu skalanya kan kabupaten gitu loh. Skalanya kabupaten dan tidak terlalu masif gitu loh. Tidak terlalu masif itu baik dari skala kuantiti dan quality korupsinya tidak terlalu masif. Kemudian juga pemberitaan tentang dia juga tidak terlalu masif. Tapi kan kalau dari keluarga dinasti ini sangat masif gitu loh. Dan sangat
dari sisi quality maupun dari sisi kuantitinya itu jauh lebih besar gitu loh. Sehingga ketika orang juga menghajar Andra Sony dengan kasus Dimyatinya itu efeknya kurang gitu. Karena habis medsos itu oleh share-share yang yang mendominasi itu ya kasus-kasus catatan sejarah dari keluarga gitu loh. Itu dahsyat itu gitu. Ya. Oke, Kang Oten, nanti mau dijawab Kang Oten dan juga Bang Gusta. Ini saya melihat kan kalau dari perolehan suara Airin dan Andersoni itu, Andersoni dan Dimyati menang di kalau di empat kabupaten kota lebih lah ya. Airin menang di Tangsel kalau nggak salah ya. Ya seperti di Serang di yang benar lumbungnya Wawan lah nasi tumbang juga Golkar. Kota Tangerang apalagi kabupaten juga Pandeglang juga yang lain. Nah ini yang menarik menurut Anda Kang Oten, apakah ini ada korelasinya? Artinya gini, pasangan calon kepala daerah yang yang mendukung Andersoni juga kayak seperti Kabupaten Tangerang misalnya, Maisal Intan itu kan juga sangat kuat. Nah, apakah ini ada pengaruhnya untuk memenangkan Andersoni menurut Anda? Iya, karena kan masing-masing pasangan pilkada ya di kabupaten dan kota itu kan satu paket dengan pilgub gitu loh. Itu pasti misalnya di Kabupaten Tangerang Maisal dengan Intan itu paketnya Andersoni. Itu paket Kim itu gitu kan. Di Tangerang Paldo misalnya juga begitu gitu kan. Nah, tapi kenapa misalnya pertanyaannya kenapa dari keluarga itu bisa rontok gitu ya sebenarnya? Misalnya saya juga kaget Pitron misalnya di Kabupaten Pandeglang, dia secara intelektual dia bagus, komunikasinya bagus, awal-awal surveinya bagus gitu loh. Tapi kemudian rontok semua gitu kan. Bahkan Andika pun gitu kan, yang awal-awalnya itu bagus sekali. Mantan wagub ya, dan itu di daerah kelahirannya sendiri dia kalah gitu di Ciamas gitu. Itu artinya apa? Itu ada kekuatan baru sekarang. Kekuatan baru selain tadi ada kekuatan politik yang menggempur dominasi keluarga, tapi juga tadi ada energi untuk ada perubahan besar di dalam. Apalagi mesin politik Kim Banten ini benar efektif. Tapi tadi Pak Gustaf sebetulnya belum terbuka benar ya. Golkar itu menurut saya nggak begitu full power di Banten, itu yang buat kekalahan Airin juga gitu. Nggak full power karena tadi secara psikologi ya dia antar Kim dan Airin gitu. Benar nggak, Bang Ustaz? Kita nggak pulpa, kita bergerak ya. Kita semua mesin Partai Golkar bergerak ya. Hanya saja ketika di lapangan kita memenuhi benturan-benturan tersebut ya. Satu sisi saya harus jelaskan juga sama seperti yang bilang tadi. Ini kan kondisi per kabupaten berbeda-beda, ya kan. Ya, satu sisi mungkin ada yang satu garis lurus semuanya, ya, tapi ada berbeda-beda ya, untuk Tangsel, kabupaten dan lain-lain sebagainya. Jadi faktor pengaruh gitu loh, di samping faktor pengaruh yang lain. Jadi kalau dibilang mesin Partai Golkar tidak bergerak juga Pak Uten, bergerak mesin Partai Golkar ya. Ya kita punya beberapa semboyan ya, sedulur sekatur semur sebatur pasti bergerak karena yang diusung kan kader terbaik, kader terbaik, ketua DPD, ketua DPD ya, ketua DPC ya, itu kan kader terbaik bangsa. Tetapi yang mengusung secara resmi kan PDI. Dua dong. Dua ya. Iya. Tapi mungkin tiket itu dua. Karena PDIP yang pertama kali lalu ikutin. Akhirnya yang saya lihat itu yang maksimal bekerja itu PDIP. Karena nggak ada cara lain PDIP. Walaupun bukan kadernya gitu kan. Dari bukan orang PDIP akhirnya itu, tapi bekerja keras gitu. Itu satu. Yang kedua menurut saya yang lebih banyak bekerja itu adalah relawan-relawan Airin yang memang keluarga itu sangat piawai memelihara relawan itu. Piawai dalam pengertian dia merawat. Itu yang membuat saya suara Airin masih banyak. Baik di pileg maupun di pilgub itu
keluarga itu sangat piawai merawat para relawan-relawan itu. Ini mengenai isu, ini ada juga isu partai coklat lah, gitu kan? Ya, apa kepolisian nggak sebut lah itu, konten juga ikut cawe-cawe Pak mendukung pemenang ini. Menurut pandangan Anda apa, Bang Gusta dan juga anggota setelah ini? Saya nggak mau komentar masalah itu ya, karena bukan apa-apa, terlalu seuzon buat saya. Iya. Ya, kalau saya orang hukum melihatnya faktual aja lah gitu kan. Apa kalau memang ada cawe-cawe, tentunya kan ini ada Bawaslu sebagai pengawas langsung. Iyalah. Jadi buat saya itu adalah ini Ya, kalau dalam politik itu yang kalah pasti ada ketidakpuasan. Maksud saya gini, bukan soal yang kalah. Dalam politik itu hasilnya pasti menimbulkan pro kontra. Betul. Ada ketidakpuasan. Dalam kondisi ketidakpuasan itulah kemudian mengaitkan dengan macam-macam. Misalnya sekarang yang dikait-kaitkan itu adalah karena dominasi kekuasaan, dominasi pemerintah, kemudian juga jaringan hijau dan coklat dan segala macam. Pasti begitu untuk mendapatkan alibi atau alasan bagaimana mereka kok kalah karena ada unsur-unsur yang disangkakan itu, gitu kan. Itu menurut saya sih standar aja. Tapi kan itu harus dibuktikan di lapangan. Harus dibuktikan buktinya mana, gitu kan. Harus dibuktikan di lapangan, dan tentu juga ada dewan-dewan pengawas, lembaga-lembaga kontrol yang bisa membuat catatan itu, gitu kan. Kita sudah harus, menurut saya sekarang kita sudah era-era baru lah. Artinya berdemokrasi harus sudah mulai dewasa. Dewasa itu apa? Menerima kekalahan itu dengan jiwa besar, tanpa mencari alibi atau alasan kenapa kalah gitu loh. Ya, ini kan masyarakat diberi ruang untuk tanda kutip melaporkan apa saja. Iya loh. Ya kan sekarang ada istilah no viral no justice. Ya kan ketika ada intimidasi segala macam, bisa pakai viral semuanya. Nggak ada yang bisa sembunyi sekarang. Mau sembunyi di mana? Semuanya ada di sini. Nggak bisa sembunyi. Apalagi interval suara Airin dan Nasution cukup jauh ya, 40% dengan 60% kan cukup jauh. Oke, nah ini sebelum terakhir kita ingin lihat menurut Bang Uten dan Bang Gustaf, setelah tumbangnya dinasti Banten ini ke depan, what next? Apa sih yang terjadi di Banten menurut Anda? Ya, menurut saya ini momentum ya, momentum terbaik bagi para elit di Banten dan warga Banten untuk membangun Banten dengan semangat baru ya, semangat baru, menata kembali pondasi-pondasi moralitas, karakter maupun culture Banten untuk membuat Banten itu lebih tumbuh, lebih kuat ya gitu. Banyak hal selama ini cita-cita luhur para tokoh ya, para aktivis, para tokoh-tokoh pemikir di Banten itu yang terus terang aja saya merasakan tersumbat gitu loh. Tersumbat karena salurannya tuh dalam tanda petik quote and quote ya, itu relatif ditutup atau terkuasai oleh pihak tertentu, sehingga ada banyak ide-ide besar ingin kita membangun Banten baru yang lebih maju secara ekonomi, budaya gitu kan. Itu quote and quote agak tersumbat gitu kan oleh saluran politik, di saluran birokrasi. Nah, mudah-mudahan dengan era baru ini sumbatan-sumbatan itu mulai putus gitu, mulai terbuka lagi gitu, sehingga anak-anak muda Banten dan warga Banten yang sekarang banyak di luar ya, yang jago-jago itu banyak di luar tuh bisa balik gitu, balik kita membangun Banten bareng-bareng gitu. Dan insya Allah kita berharap pemimpin yang baru ini bisa lebih terbuka, bisa membuat ruang-ruang diskus, ruang-ruang ngobrol yang lebih etis dan lebih berbobot lagi untuk Banten ke depan, karena Banten ini sangat potensial dari berbagai aspek ya. Kita pernah menjadi daerah termasuk di dunia ya, termasuk di dunia, baik secara ekonomi terutama dari ilmu pengetahuan. Nah, menurut saya ini waktunya Banten dikembalikan kepada ruhnya, yaitu sebagai pusat keilmuan, pusat budaya yang bisa menjadi barometer baik secara nasional maupun internasional. Kita punya basis itu, punya modal itu. Kira-kira itu. Anda Bang Gustaf, Anda dengan katakanlah mengenai Banten
dari kader Golkar? Ya, ini bagi kami kader Partai Golkar tentunya bukan sebagai kekalahan ya. Ya. Kompetisi itu, kontestasi ada sebuah dinamika. Ya, tentunya ke depan ini kita sebagai kader partai kembali kepada sebagai warga masyarakat yang mempunyai kewajiban yang sama sebagai rakyat Banten, masyarakat Banten ya yang bernapas tinggal buang hajat di Banten, semua di Banten, ya wajiblah kita mari sama-sama kita membangun Banten lagi gitu kan. Nah, harapan saya kepada pemerintahan yang baru ini di Banten ini, berilah tadi ruang-ruang kesempatan yang merata ya, terutama kepada generasi muda. Nah, ini penting sekali ya, karena saya melihat kondisi Kota Banten, saya pernah jadi calon DPD RI di Banten ya. Jadi 1 tahun tuh 8 kabupaten kota saya sudah jelajahi ya. Bukan sekedar saya nyalon saja, tapi 8 kabupaten kota saya sudah jelajahi. Saya sudah bisa melihat bagaimana kondisi Banten dan sesungguhnya itu banyak sekali potensi yang belum tereksplor, tergarap ya. Nah, ini harapan kepada pemerintah yang baru sekarang ini. Jadi Andra Soni dan Dimyati tadi. Nah, kalau saya bilang kalau mau belajar politik, belajarlah ke Banten. Jadi kalau belajar politik, belajarlah di Banten. Akan jadi orang hebat Anda belajar politik di Banten. Dan kemarin Bang Andra Soni sempat membuat pernyataan bahwa dia akan merangkul Airin dan pokoknya itu Pak Awan Petani itu sebuah awal yang bagus ya, yang baik ya. Nah, kita berharap juga kalau tadi tokoh-tokoh nasional Kakolotan turun untuk memenangkan, sekarang ayo Kakolotan juga turun mendorong kita gitu loh ya, mendorong anak-anak muda. Ya kan kalau bilang Andra Soni kan ini bagian dari kader muda gitu ya, ya kan, yang usianya kan jauh di bawah kita gitu ya. Nah, ayo kita dorong beliaunya ini, kita berikanlah masukan-masukan yang konstruktif. Satu sisi juga jangan pula nanti dikasih masukan, dia bilang udah ngeritik mulu nih kan. Itu jangan pula seperti itu. Tambahan dikit nih Gus. Jadi ada unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh daerah lain ya, yang itu menjadi ciri khas Banten. Yaitu Banten itu saya selalu bilang ada 3 unsur yang tidak bisa terpisahkan, yaitu unsur jawara, unsur ulama, dan unsur kesepuhan. Yang selama ini sejak Banten menjadi provinsi itu 3 unsur itu seperti terpisah, jalan sendiri-sendiri. Gitu. Padahal ini 3 kekuatan yang kalau digabungkan tuh dahsyat sekali. Jadi selama ini kita cenderung Banten dikenal cuma jawaranya. Lalu pemerintah juga lebih banyak misalnya kesannya merangkul jawaranya. Tapi ke ulamanya misalnya, kemudian kesepuhannya itu juga harus dirangkul sebagai sumber inspirasi, sumber keilmuan untuk membangun Banten bukan hanya maju secara ekonomi dan budaya, tapi juga menjadi daerah yang punya identity gitu. Itu yang harus dibangun. Kembalikan ke akarnya lah Banten itu akar Banten, 3 unsur itu. Menurut saya Pak Andra Soni ya ini dan Pak Dimyati itu harus memahami spiritual Banten seperti itu, balik ke akar, kita bangun 3 unsur itu menjadi satu rangkaian yang utuh sehingga Banten menjadi sebuah daerah yang different in the world gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, baik. Bang Gustaf, ada closing statement dari Anda? Mungkin? Ya, closing saya tadi, kalau mau jadi orang politik, belajarlah di Banten. Itu aja. Jadi bukan hanya belajar soal Jawa ya, belajar politik di Banten. Baik, pemirsa Ras TV dimanapun Anda berada, Anda khususnya warga Provinsi Banten, ya demikian tadi bincang-bincang saya dengan tokoh-tokoh yang ada, yaitu dari Kang Upen adalah seorang budayawan dan juga aktivis, berarti juga beliau kan pengamat juga sebenarnya, dan juga Bang Gustaf Eriza ya kan, beliau adalah fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten, maaf ya. Kita akan jangan lagi untuk topik lain di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.